Kebetulan saya lagi lapar banget nih. Ini dari mana ya? Ya dari warteg Pak Sayuti Bahari. Oh, dari warteg Karisma Bahari. Iya. Iya. Emang nggak enak nih. Waduh, ada apa nih? Rame banget Ibu. Ya Allah. Ini Mbak, cobain ini dari Ini warteg apa nih, Bu? Karisma Bahari. Oh, Iya, udah warteg nyobain Bu? Karisma Bahari. Ya, warteg Karisma Bahari. Oh Cobain, gitu. enak Ibu banget. tahu nggak ini yang punya siapa? Kak, saya Ini yang nih. punya teman saya loh Bu. iya, Mbak. Baru kenal silakan. saya tadi. Pak Sayudi, boleh tepuk tangan Pak dong Sayudi. Ibu. Sayudi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Pak Sayudi, ini gimana nih Pak? Boleh ceritain sedikit dong ke jamaah yang di rumah. Ini Bapak sebagai pemilik warteg Karisma Bahari. Nah ini gimana nih Pak? Mohon punten. Tunggu dulu punten. sebentar. Saya curiga. Ada apa Sekarang nih? kan zamannya berita hoax. Iya berita hoax. Jangan-jangan ini adalah nasib berita hoax. Nggak ada merek-mereknya nih. Nggak mungkin Pak beneran. Ustadz, ini bener punya Pak Sayudi. Beneran ini Pak Beneran. Ustadz? Bapak apa-apa aja isinya? Itu ayam, Oh. kentang, Hmm. tempe orek, Oh gitu. sayur. Enak banget. Ini telur baladonya Kacang Masya Allah ya, Oh, enak luar biasa banget nih. loh jamaah. Pagi-pagi gini luar biasa loh. Enak banget. Hmm. Bapak bawa berapa sih hari ini? Banyak kok. Boleh ada ya? Jatah. Ada pokoknya jatahnya ada Ini semua. Aram hukumnya meminta. Simpenin. Kalau dikasih Aram menolak. Haram menolak rezeki ya Pak Ustadz ya. Ini buat ibu aja ya. Masya Allah, ini bener nggak sih Pak Sayudi? Ini punya Pak Sayudi? Beneran. Beneran ya? Beneran ini Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi jualannya apa sebenarnya apa aja? Itu pakai prasmanan atau dikotakin? Ya bukan prasmanan sih, ya warteg biasa aja sih. Cuma ya warteg kami sudah Berapa alhamdulillah cabangnya banyak. Oh Masya Allah. Udah berapa banyak cabangnya? Ya 200 sekian lah Pak Ustadz. 200. 200 sekian, Masya Tangan Allah. dong, ya Allah. Tepuk tangan ya Bu semuanya. Oke baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Sayudi. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini Caca mau nanya nih semuanya sama ibu-ibu dan bapak semua di sini ya. Bu! Bu, ibu pernah gak sih nemuin orang yang susah banget dimintain tolong Bu? Coba, pernah gak nemuin orang kayak gitu? Bu? Pernah gak nemuin orang yang kayak gitu? Ada orang susah diminta tolongin, ada nggak? Ada ya Bu ya? Minta nitip kunci aja nggak mau. Oh sampai segitunya Jagain ya anak Ustadz ya? sampai nggak mau. Ada nggak seperti itu Bu? Ada ya, tapi yang paling sering sekarang anak milenial Ustadz. Oh, yang iya suka susah bener. dimintain tolong. Iya Pak Ustadz. Nah, itu gimana ya Ustadz ya? Iya. Gimana ya? Pak Ustadz di mana sih? Aduh, Bapak bisa duduk dulu. Ya ini harus wajib banget, jamaah di rumah harus wajib nonton ya Pak Ustadz Ya, ya. harus nonton hari ini. Karena hari ini temanya bagus banget, apalagi Luar untuk biasa. Apa orang-orang temanya sih? yang susah dimintain tolong nih Pak Oh. Ustadz. Temanya pada hari ini adalah malaikat pun ikut membantu. Apa Bu? Malaikat pun ikut membantu. Satu tiga. Malaikat pun ikut membantu. Satu tiga. Alhamdulillah. Malaikat pun. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau begitu ya tanpa harus basa-basi lagi nih Ustadznya udah di sini, tahu siapa pertama kita ada Ustadz Maulana nih, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Abah hari ini bahagia sekali ya Abah ya. Aku bahagia sekali. Apalagi kan sekarang sudah 4 Rajab. Oh, Berapa Bu? Masya Allah, 4 4 Rajab. Rajab. Bah, ini kan zaman sekarang ini banyak banget ya orang-orang nih ya yang susah banget dimintain tolong. Padahal kita sama saudara nih. Nah ini kenapa sih Bah masih banyak aja orang yang susah banget dimintain tolong. Padahal kita kan harus saling membantu Bah. Mohon izin silakan Ustaz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini 4 Rajab 1440 Hijriah. Di mana alhamdulillah banyak kemuliaan di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa beribadah di bulan Rajab. Baik itu zikir, baca surah Al-Ikhlas. Banyakin istighfar Rajab. Apalagi kalau bisa puasa di bulan Rajab. Amin.
Alhamdulillah menarik sekali tema hari ini karena kita berbicara malaikat pun ikut membantu. Karena perihal saling bantu-membantu ini mulai menipis. Apalagi zaman milenial yang sekarang yang hidupnya nafsi-nafsi. Mohon maaf, kita masih hidup bertetangga enak banget. Saling tolong menolong. Ada garam enggak? Gitu kan? Hah, kenapa Bu? Ada. Tuh gitu. Nah, mohon izin, sekarang kan hidupnya nafsi-nafsi. Mohon maaf ya tanpa menyinggung perasaan siapapun. Sekarang kan hidupnya pakai apartemen. Ya Bu ya, ada yang namanya privacy. Kan seperti itu. Privacy Pak Oh Ustadz. ya itu bukan maksudnya. Apalagi mohon maaf, sekiranya kita melirik ke belakang kembali di zaman nenek-nenek kita, orang tua kita, apalagi budaya timur yang luar biasa, masih dulu itu rumah bisa diangkat bersama. Saya masih ingat, ada rumah diangkat. Ada diangkat bareng-bareng. Namanya gotong royong. Kalau ada acara kawinan, semua ibu-ibu bawa pisau yang dibungkus koran sambil jalan. Bu, ngupasin barang-barangnya orang. Sekarang orang nafsi-nafsi. Udah ada warteg Pak Yudi. Kan gitu. Luar biasanya. Tapi pertanyaannya Aca tadi bagus. Apa penyebabnya mereka cuek? Cuek. Dan tidak mau membantu orang. Yang pertama, mohon maaf saya pinjam kata-kata ini. Karena kurangnya ilmu atau karena kebodohan. Sekiranya orang bisa belajar. Dulu itu orang anak-anak gadis langsung pergi kalau ada acara kawin. Pergi ke dapur bantu. Sekarang kemana? Dandan. Jadi mereka tidak tahu masak. Tidak tahu bersosialisasi dengan orang tua. Ini andai kata dia kembali. Dan mohon maaf, lemahnya iman. Jamaah. Makanya hidup di pesantren itu luar biasa. Suasana di kota santri. Senangkan hati. Itu. Suasana pesantren luar biasa. Karena dididik adanya guru, manutnya luar biasa. Iman ada perasaan saling bantu-membantu. Kalau dulu itu kita makannya satu macam karena memang gak ada pilihan. Ibu, jangan marah ya. Yang paling bahaya karena sekarang sudah timbul kedengkian dan iri hati. Mohon maaf kepada siapapun tanpa menggurui, tanpa menyinggung perasaan siapapun. Ini yang paling bahaya kalau sudah timbul iri hati. Saling saingan. Untungnya di sini bagus. Berosnya yang bunga-bunga di sini, yang beros gelantungan di sini. Jadi aman. Nggak usah ada iri hati. Semua sama, bagus kok. Yang penting punya sendiri. Yang bahaya kalau punya orang. Ada lagi karena timbulnya kesombongan. Apa itu sombong? Tidak menerima kebaikan. Menutup kebaikan. Nauzubillah, apalagi sekarang sudah timbul yang namanya kebencian dan permusuhan. Mudah-mudahan ini tidak menyebar lagi yang namanya berita hoax dan sebagainya. Yang membuat orang saling membenci, mencari-cari kekurangan tetangga, mencari apalagi kekurangan orang-orang di sekitarnya. Inilah yang menyebabkan orang seakan-akan gara-gara maaf, beda pilihan, gara-gara ini, gara-gara terlalu fanatik dengan seseorang ini. Sehingga tidak ada lagi saling bantu-membantu. Tapi kalau budaya timur masih dipegang, orang tua masih mengarahkan anak-anaknya. Insya Allah tolong guru-guru kami, tolong orang tua kami, tolong para orang tetangga kami. Yuk kita saling bahu-membahu. Ada namanya kerja bakti, ikut kerja bakti, saling mendoakan, besuk orang sakit. Kalau Islam sudah mengajarkan seperti ini luar biasa. Karena ada namanya saling sapa. Dari mana? Saling sapa menyapa, saling berbagi. Kayak tadi ibu 2 nasi kotak mau dibagi ber-20. Beneran gak tuh mau dibagi ber-20 tuh? Masya Itu saling Allah. berbagi, enak kan? Sekarang kan orang makan sendiri. Kenapa enggak nawarin orang? Iya, takut habis kayaknya Ustadz. Ngeri. Berbagi luar biasa. Enak kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kasih. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Bu! Tadi masih inget gak Bu? Kenapa sih banyak banget orang yang sudah dimintain tolong Bu? Tadi kata Ustadz Maulana kurangnya ilmu dan lemahnya ini yang paling bahaya Bu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dan hasad ya Bu ya. Nauzubillah min.
Zalik. Nah kalau begitu langsung saja nih kita sapa bintang tamu kita tadi Pak Sayudi, pemilik warteg Karisma Bahari. Mohon izin Bapak kenal bersama saya. Pak, ini tadi ngeliatin nasi wartegnya Masya Allah ya Pak ya. Saya jadi pengen makan nih Pak abis ini. Ntar sisain ya Pak ya, Masya Allah. Pak ini gimana sih awal cerita membuka usaha warteg Karisma Bahari ini boleh ceritain ke jamaah yang di rumah. Iya, awalnya sebelum saya buka warteg, saya cerita dulu itu saya pernah berdagang asongan juga, Mbak. Oh. Kisaran ya 10 tahun lah di 10 tahun? Iya, dagang asongan. Ya karena kita pengen meningkatkan taraf ekonomi ya, akhirnya kami pengen berusaha lebih ini lagi, Lebih yaitu besar lagi. lebih besar lagi dan pilihan kami adalah emang warteg. Masya Allah. Yang dibutuhkan sama orang setiap hari ya Pak Iya, ya, kebutuhan makanan. pokok. Nah ini kendala apa aja sih Pak yang dialami, namanya orang dagang kan pasti ada naik turunnya nih Pak. Nah ini Bapak apa nih kendalanya salah satunya yang sering Bapak alamin? Iya, kalau dulu sih kendala utama adalah kalau kami menyewa kios itu biasanya sering ditolak. Ditolaknya gini, buat apa Mas? Buat warteg, jangan deh kumuh gitu kan. Jadi sejak saat itulah saya punya pikiran bahwa selama ini ternyata image warteg itu adalah kumuh. Ya. Dan sejak saat itulah saya pengen merubah biar image kumuh itu berubah jadi warteg itu lebih bersih dan segala kalangan tuh bisa masuk di Semuanya warteg. ya. Betul. Tapi enggak ya Bu ya, enak ya Bu ya makanan warteg ya Bu. Enak, makanan rumahan Warteg banget. makanan rumahan. Iya benar Murah Ustadz. meriah. Jadi ingat masakan istri ya Ustadz ya. Masya Allah. Nah Pak ini luar biasa sekali katanya suka melakukan kegiatan sosial. Nah ini bisa kita lihat foto-fotonya di belakangnya Bu. Tuh Masya Allah. Ini berbagi ya Pak ya, Bapak sering melakukan ini ya Pak biasanya Iya, ya Pak? ini lebaran kemarin acara halal lebih halal di Kota Tegal dan sekalian juga santunan anak yatim. Masya Allah. Ini berarti pindah-pindah ya Pak ya, jadi memang Bapak setiap bulannya rutin mungkin untuk melakukan seperti ini? Iya, kalau untuk halal bihalnya memang 1 tahun sekali, tapi kalau untuk untuk berbagi dengan anak yatim sih mungkin bisa setiap minggu, tapi ya nggak perlu saya publikasikan lah. Iya, semacam Masya itu. Allah, Masya Allah. Nah Pak, ini terakhir nih Pak, apa sih rahasia kesuksesan usaha warteg Karisma Bahari? Iya, sebenarnya sih rahasia sukses itu bagi aku itu kalau emang kita sering bersedekah, sering berbagi, Masya Allah. ya rezeki kita menjadi berkah Mbak. Jadi sering-seringlah bersedekah, biar rezeki kita itu berkah. Masya Allah, boleh tepuk tangannya dong Ibu. Terima kasih banyak Pak Suyudi, menginspirasi sekali. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak Suyudi ya. Silakan duduk kembali Pak. Bu, mau dengerin tausiah berikutnya nggak Bu? Mau nggak Bu? Masya Allah langsung aja dia mau izin Ustadz Abi Maki. Bismillah, Allah ibarik fiik. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Alhamdulillah. Abi. Baik Abi. Iya. Alhamdulillah. Ya, Abi, ini kan tadi Pak Sayudi udah jelas nih, ternyata salah satu rahasia suksesnya adalah bersedekah, membantu orang lain. Nah ini apakah benar bahwa segala urusan kita akan menjadi lebih mudah jika kita suka membantu orang lain? Mohon Allah izin. ibarik fiik. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ini pertanyaan sangat baik sekali dan luar biasa. Apakah ketika kita membantu orang lain dengan cara bersedekah apapun, Allah pun akan membantu kita dan akan memakmurkan kita dan akan menjaga kita? Jawabannya iya, begitulah keadaannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali perkataan ini. Kalimatnya ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang selalu menyebarkan kasih sayang di muka bumi ini, pasti Allah akan menyayanginya dan menyebarkan kasih sayang Allah kepadanya. Ada lagi kalimat yang sangat indah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Artinya adalah cintai siapapun yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan mencintai siapapun yang mencintai di muka bumi ini. Dan bentuk ekspresi cinta bisa bersedekah. Tadi disampaikan Masya Allah oleh Pak Sayudi dengan mengatakan apa saja. Bisa disebutkan sedekah dengan berupa makanan, bisa bersedekah dengan hasil makan itu sendiri. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang indah. Membantu orang, intinya ada kalimat yang sangat-sangat luar biasa sekali. Sabda Rasulullah SAW, kalimat yang sangat indah sekali. Masya Allah, kalimat ini mungkin sudah sangat populer buat kita. Ya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Artinya apa? Allah akan selalu menolong seorang hamba apabila hamba itu selalu menolong orang lain. Allah akan selalu membahagiakan seorang hamba apabila hamba itu selalu membahagiakan orang lain.
Masya Allah, Allah akan berikan satu ketentraman kepada seorang hamba apabila hamba itu terbiasa memberikan ketentraman kepada orang lain. Bahkan kalimat yang sangat indah sekali. Masya Allah, kalimat yang sangat luar biasa sekali. Ternyata apa? Ternyata apabila ada orang yang mudah membereskan kesulitan orang lain ketika di dunia, maka pastikan Allah akan mudahkan dia kesulitan ketika kelak di mana? Di akhirat. Man nafasa min mu'min atau an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini kata-kata yaumil qiyamah. Siapa saja yang gampang memudahkan, membantu orang lain ketika dalam kesulitan, maka Allah akan membantu dia dalam kesulitan kelak di akhirat, bukan di dunia. Kalau kesibukan di dunia, kesulitan di dunia, mungkin ada kawan yang bantu, ada teman yang bantu, tapi begitu kesulitan di akhirat, siapa yang akan dapat membantu? Tidak ada, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbiasa membahagiakan orang-orang di dunia, maka Allah akan bahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Orang yang terbiasa membantu kepada orang lain ketika di dunia, Allah akan bantu dia kelak di mana? Di akhirat. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau saya tanya, apakah para nabi dibantu oleh Allah? Dibantu. Apa alasannya para nabi dibantu oleh Allah? Jangan mengatakan, kan nabi pasti dibantu oleh Allah, kan nabi pasti ditolong oleh Allah. Bukan itu alasannya. Kenapa? Karena nabi senang membantu orang, makanya Allah bantu dia. Buat apa Allah membantu Nabi Ibrahim dalam kesulitan? Karena Nabi Ibrahim senang menolong orang lain. Buat apa Rasulullah membantu orang lain? Karena itulah efeknya Rasulullah selalu dibantu oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin salah satu contoh, Umar bin Khattab dalam keadaan mengontrol malam-malam, tiba-tiba ada kafilah yang datang dari luar yang sedang berlalu di kota Madinah, lalu dirikan tenda, laki-laki itu sedang duduk. Ditanya oleh Amirul Mukminin dengan mengatakan, "Wa mabik, apa yang terjadi kepadamu? Malam-malam ini duduk seperti ini, Anda sedang musafir kan?" "Iya." "Kenapa tidak masuk ke kota?" "Tidak." "Kenapa?" "Karena istri saya mau melahirkan, saya bingung bagaimana caranya. Saya lagi sendiri, istri saya di tenda." Lalu kata Amirul Mukminin mengatakan, "Bolehkah aku akan bantu oleh seseorang yang mungkin dapat membantu istrimu melahirkan?" "Silakan." Nggak tahu kalau itu adalah Amirul Mukminin. Dia lari secepatnya kepada siapa? Kepada istrinya. Masya Allah, istrinya adalah Ummu Kulthum. Sampaikan, "Wahai istriku, ada seseorang yang sedang musafir. Jika Anda punya kesempatan dan Anda ingin menolong, silakan. Ayo bangun, kita datang untuk menolongnya." Masya Allah, ini at-ta'awun, saling tolong menolong. Punten, seorang wanita ini padahal tengah malam bisa saja mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, cari aja orang lain yang bisa membantunya, jangan saya. Saya mungkin sedang lap tidur, saya mungkin lelah." Tapi perempuan ini dengan bergegas mengatakan, "Saya harus menolongnya, siapkan alat-alatnya, berangkat." Masya Allah, begitu tiba. Suaminya duduk di luar bersama Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ngobrol sambil membuatkan teh. Masya Allah, lalu istrinya sedang membantu para musafir yang sedang melahirkan ini. Atau seorang musafir sedang melahirkan. Tiba-tiba ada suara dari mana? Dari tenda kecil mengatakan, ketika bayi itu menangis, "Ya Amirul Mukminin, bayinya telah selamat dilahirkan." Baru dia kaget. Ternyata di depannya itu adalah siapa? Amirul Mukminin. "Engkau Amirul Mukminin?" "Iya." "Kenapa?" "Karena suka membantu." "Kenapa Amirul Mukminin bantu seperti ini?" Jawabannya, karena siapapun yang membantu orang lain, pastikan Allah akan membantunya dunia akhirat, bukan hanya dunia saja. Allah ibarik fiik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Iya. banyak Sami-sami. Ustaz Abi Allah ibarik fiik. Maki. Hayakumullah. Silakan duduk Allah kembali. ibarik Bu, Masya Allah ya Bu ya, tadi yang udah jelasin sama Ustadz Abi Maki ya Bu ya. Tadi kata Allah siapapun loh Bu ya. Jadi bukan hanya Nabi, siapapun yang memudahkan orang lain, kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah rahmati Allah, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu malaikat pun ikut membantu. Nanti akan ada tausiah dari Ustadz Maulana dan Ustadz Abi Maki. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, kita lihat dulu performance dari Nash Indonesia. Silakan Nash. Kenikmatan bagi insan yang